Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu Hukum Perdata Internasional atau HPI. Menurut Dr. Bayu Sipto Harjo Wahono dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara dan bukan merupakan bagian dari hukum internasional publik. Artinya, hukum perdata internasional merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan subbidang hukum lain, seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya, membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh. Kemudian sistem hukum dari sebuah negara seharusnya diperlengkapi dengan suatu sistem HPI nasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional. Sedangkan menurut Profesor Dr. MR Sudargo Gautama, hukum perdata internasional merupakan hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan perdata yang mempunyai unsur-unsur asing. Artinya, unsur-unsur luar negeri. Jadi, hukum perdata internasional adalah hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional, international relation. Tetapi sumbernya adalah nasional dan bukan supranasional. Berdasarkan pengertian dari kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan-hubungan internasional. Sejarah HPI, masa Imperium Romawi. Awal mulanya perkembangan sejarah hukum Romawi ditandai dengan lahirnya ke-12 ablet, the 12 tables, pada pertengahan abad ke-5. Ke-12 tablet ini merupakan undang-undang yang dibuat oleh kaum elit Romawi. Ia menjadikan dasar dari konstitusi Romawi dan hukum perdata Romawi. Ia menjadikan dasar hukum untuk memberikan hak-hak istimewa kepada para keluarga-keluarganya dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki kaum yang dapat kita sebut sebagai kelas menengah di kalangan warga negara Roma seiring dengan keberhasilan Romawi menaklukkan wilayah-wilayah lain dari Roma. Maka terbentuklah Imperium Romawi yang terdiri atas warga negara Roma dan bukan warga negara Roma. Bangsa Romawi berusaha untuk mengkodifikasi hukum-hukum yang berlaku dalam bentuk kodeks. Kodifikasi yang terakhir dan termasyhur adalah Corpus Juris Civilis yang disusun di era Kaisar Justinianus 1527 sampai 1565 Masehi, dan karena juga dikenal sebagai Justinian Corpus Juris atau Codex Justinianus. Kejatuhan Imperium Romawi pada abad pertengahan. Semakin luasnya wilayah Imperium Romawi menimbulkan banyak persoalan, antara lain karena banyaknya kerusuhan. Pada abad ketiga Masehi, untuk mencermati hal tersebut, bangsa Romawi melakukan reformasi pemerintahan dengan membagi imperium menjadi kerajaan Romawi Barat dan kerajaan Romawi Timur. Pembagian kerajaan ini ternyata melemahkan posisi Romawi terhadap bangsa-bangsa Jerman dan barbar. Invasi bangsa Jerman akhirnya berhasil menghancurkan kerajaan Romawi Barat dan mengambil alih wilayah pada penghujung abad ke-5 Masehi. Kerajaan Romawi Timur berakhir 1000 tahun kemudian dengan penaklukan ibu kotanya, Konstantinopel, oleh bangsa Turki pada tahun 1453. Hancurnya kerajaan Romawi Barat secara umum disepakati oleh para sejarawan sebagai awal masuknya Barat ke zaman pertengahan yang akhir sampai dengan abad ke-12. Sepanjang zaman ini tradisi Romawi Yunani dengan bidang seni dan sastra serta hukum terkubur atau bisa juga ditinggalkan, mengingat rentang waktunya yang cukup lama, kurang lebih selama 700 tahun, maka tidaklah mengherankan jika hukum Romawi dan Codex Justinianus terbengkalai dan kemudian terlupakan. Kemudian ada masa Renaissance dan reformasi. Kemudian yang keempat adalah zaman modern. Kemudian adalah perkembangan hukum perdata internasional didasarkan pada kenyataan adanya konsistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang sederajat. Setiap pembuat hukum di suatu negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada di negaranya. Namun ada kalanya terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan adanya kaitan atau relevansi dengan lebih dari satu sistem hukum negara-negara. Bila kekenyataan yang ada dikaitan dengan materi HPI, maka akan selalu timbul permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi masalah pokok dalam mempelajari HPI. Terus kemudian adalah asas-asas yang menjadikan landasan dalam pembentukan norma HPI, yaitu prinsip nasionalitas, prinsip domisili, asas kebebasan berkontrak, asas lex fori,
asas yang berlaku hukum sang hakim dalam suatu peristiwa HPI, asas lex loci contractus, asas yang menganut hukum tempat dibuatnya kontrak dalam perjanjian, asas lex loci solution, asas yang menganut hukum tempatnya dilaksanakan perjanjian. Kemudian yang ketujuh adalah the proper law of the contract, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak, adalah hukum negara yang memiliki titik taut terbanyak. Kemudian yang terakhir adalah the most characteristic connection, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak, adalah hukum yang memiliki pribadi yang paling karakteristik. Ruang lingkup HPI. Profesor Dr. M.R. Sudarmo Gautama membagi HPI menjadi 4 konsepsi dalam lingkup HPI. Yang pertama adalah yang paling sempit. Pendapat ini yang dianut oleh negara Jerman dan juga di dalam sistem HPI Belanda. Di dalam sistematik ini maka HPI dianggap hanya terbatas pada masalah-masalah tentang conflict laws atau perselisihan hukum. Kemudian adalah yang luas. Yang luas itu adalah menurut pendapat ini seperti dianut terutama dalam konsepsi HPI dan negara-negara Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika Serikat. HPI bukan saja terbatas pada masalah-masalah. Di samping ini masih dianggap suatu bagian lain merupakan pula persoalan HPI, yaitu masalah-masalah termasuk persoalan perselisihan tentang jurisdiksi, segala soal-soal tentang kompetisi hakim dalam menghadapi masalah-masalah HPI. Menurut konsepsi Anglo-Saxon itu dianggap pula termasuk bidang HPI. Yang lebih luas itu adalah konsepsi yang ketiga, adalah konsepsi yang lebih luas, yaitu konsepsi yang berkenaan dengan sistem HPI seperti dikenal dalam negara-negara Latin, yaitu negara-negara Italia, Spanyol, Amerika Selatan. Di dalamnya sistem negara-negara bersangkutan HPI ini terdiri dari 3 bagian: confis de lois, confis de juridis, ditambah dengan condition des estrages. Kemudian adalah peraturan perundang-undangan terkait HPI, yang itu adalah ada instrumen hukum nasional, instrumen hukum internasional. Perbedaan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata internasional. Pertama adalah sumber hukum. Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Yang kedua dari subjeknya. Subjek hukum nasional adalah individu-individu terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Yang ketiga adalah kekuatan hukum. Hukum internasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna kalau dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Istilah hukum perdata internasional. Yang pertama adalah conflict of law. Yang kedua adalah private international law, hukum antar tata hukum atau hatah. Ya, kesimpulannya adalah hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan-hubungan internasional. Ada 4 aneka ragam pandangan tentang luas lingkup HPI, yaitu satu adalah pandangan yang sempit, pandangan yang lebih luas, pandangan yang lebih luas lagi. Dan yang 4 adalah pandangan yang terluas. HPI Indonesia menganut pandangan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang terkait HPI, yaitu ada instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Berbagai istilah dipakai dalam hukum perdata internasional, diantaranya adalah conflict of laws, private international law, dan hukum antar tata hukum atau HATA. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.